PKB punya pengalaman 4 kali ikut Pilpres. Dan di mana PKB berlabuh, selalu itu pemenangnya. Karena di PKB ada 2 survei, Mas. Apa itu? Survei langit dan survei bumi. What? Di Jawa Tengah, Jawa Timur yang 2 kali Pak Prabowo kalah dari Pak Jokowi. Caimin asli wong Jawa Timur, cicitnya pendiri NU. PKB menang pemilu di sana. Lu kalau nggak ambil Caimin sebagai cawapres, Prabowo nggak ngambil Caimin, nggak bahaya tak Prabowo. Halo penonton podcast Tirto.id di For Your Pemilu FYP, yang muda, yang berpolitik. Kita saat ini sudah kehadiran sosok bintang tamu. Bintang tamu ini kalau misalkan mau dibilang Gus, tapi beliau tidak mau dibilang Gus, maunya dibilang Cak. Ya, kalau dibilang Cak berarti kan dari Jawa Timur ya, tepatnya dari Malang. Ini sudah sebelum kita sorot ke sini udah senyum-senyum beliau nih. Ya, beliau ini saat ini menduduki salah satu jabatan penting di Partai Kebangkitan Bangsa. Jabatannya itu adalah Sekretaris Jenderal. Tapi walaupun Sekretaris Jenderal, tapi beliau jarang terlihat di layar televisi. Ya, lebih sering di belakang layar. Makanya harus kita ulik lebih dalam sosok bintang tamu kita saat ini. Mari kita sambut bersama Cak Hasanuddin Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Irfan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berhasil datang ke sini di waktu kesibukan Cak Hasan. Cak Hasan apa Cak Udin yang kita akrab nih? Cak Udin. Oh, Cak Udin. Ya, Cak Udin di dalam kesempatan dan kesibukannya mau berkenan datang ke podcast Tirto.id. Ya, tapi for your information ini, Cak Udin, walaupun kita ini kuat di politik dan kuat dalam ranah-ranah budaya atau tulisan-tulisan sosial, tapi kita tuh tulisan yang banyak dibaca tuh jadwal sholat, Cak. Jadi kalau misalkan kalangan-kalangan Nahdien tuh insya Allah banyak nonton podcast kita ini. Iya. Ya, ini kita, waduh saya bingung karena backgroundnya banyak banget ini dari Cak Hasan nih. Saya tuh riset banyak tuh, ada pesilat juga iya. Terus S1, S2, S3, wah dah kalau misalkan gelar tuh udah panjang kayak kereta tuh. Ya, tapi kita mulai Cak Hasan ini, Cak Udin ini sebagai seorang pesilat, kita mungkin masa lalu ya Cak ya, yang bagus-bagus aja tapi. Cak Udin ini sebagai seorang pesilat, bener pesilat? Pesilat itu saya belajar silat pertama kali di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Iya. Ikut NH Perkasa namanya. Nah, itu adalah perguruan silat Pesantren Tebu Ireng, dan NH Perkasa ini salah satu pendiri Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa itu organisasi pencaksilat keluarga besar Nahdlatul Ulama. Itu masih kelas 1 aliyah dulu belajar. 1 aliyah itu 1 SMA lah ya. Iya, 1 SMA. Jadi belajar silat, pencak silatnya di Tebu Ireng. Makanya saya sampai menjadi sekretaris jenderal pimpinan pusat Pagar Nusa. Nah, itu mungkin karena pengalaman belajar silat sejak di pesantren, kemudian mendirikan UKM pencak silat ketika saya jadi presiden BEM di UIN Malang. Saya yang mendirikan itu karena memang dulu belajar silat di pesantren, kuliah di UIN Malang, belum ada UKM pencak silat. Saya dirikan UKM pencak silat Pagar Nusa di UIN Malang. Kemudian hijrah ke Jakarta, masih tetap latihan silat, tetapi sudah berpolitik di PKB. Jadi kalau saya di Pagar Nusa itu pencak silat. Tapi kalau di PKB saya pencak ilat. Waduh, apa ini bedanya Cak? Pencak silat dan kalau pencak silat itu kita tahunya kan fisik ya. Kalau pencak ilat itu kan ilat itu bahasa Jawa ya. Apa artinya Cak? Lidah. Lidah. Apa itu bedanya Cak? Silat lidah. Silat lidah. Kalau politisi itu kan harus silat lidah. Tapi bukan pagi kedelai, sore tempe itu enggak gitu ya Cak ya? Oh, itu bukan pencak silat. Oh, bukan pencak silat. Iya. Tapi kalau misalkan lihat, saya juga sempat ini ya bersinggungan dengan teman-teman Pagar Nusa juga di daerah itu suka meluapkan atau mungkin menerapkan ilmunya kurang pada tempatnya gitu, gimana Cak? Gimana itu ayo? Dulu saya di Jawa Tengah. Saya Jawa Tengah paling Nusa itu kalau nggak digara-garain nggak akan duluan. Oh gitu. Iya pembelaannya ya. Iya, saya tahu persis. Jawa Tengah paling timur ya, berbatasan dengan Jawa Timur. Itu sering ada dengan perguruan silat lainnya. Ya, jadi kita punya namanya Jawi. Gus Nabil ketika jadi ketua umum Pagar Nusa bikin Jawi.
jawara, pencak silat. Jadi semua pendekar gitu kan dari semua perguruan, mau Pakar Nusa, mau PSHT, mau Tapak Suci, apa semuanya dikumpulkan jadi satu untuk membangun kebersamaan. Bahwa kalau mau berantem itu di open turnamen gitu loh kan, pencak silat di invitasi dan sebagainya, bukan di jalanan atau saling ngeluruk kalau bahasa orang Jawa Timuran. Pakar Nusa ngeluruk, yang lain ngeluruk PSHT dan sebagainya. Itu Pakar Nusa pasti nggak suka yang gitu-gitu. Jadi nggak suka yang gitu-gitu. Tetapi memang sebagai seorang kesatria, dia pasti akan mempertahankan martabatnya. Jadi kalau martabatnya, marwahnya diganggu, nggak akan mundur Pakar Nusa. Oh iya. Tapi terakhir berlatih silat kapan Cak ini? Berlatih apa istilahnya? Yang latihan di ring atau di tempat silat tuh kapan terakhir Cak? Loh, kalau di kita itu di Pakar Nusa hampir setiap minggu 2 kali di gedung PBNO yang lantai paling atas itu selalu anak-anak Pakar Nusa latihan di sana. Salah satunya kalau di Jakarta di gedung PBNO yang paling atas di lantai 9. Ya siapapun bisa di situ, mau saya, mau yang lain dan sebagainya. Bisa silat itu kan di Pakar Nusa bukan hanya fisik ya, tapi belajar filosofinya, kemudian ada wiridnya, ada riyadhahnya. Jadi kalau pencak silat di Pakar Nusa itu bukan hanya fisik, bukan ngelatih jurus, tapi juga ngelatih hati, ngelatih pikiran, olah rasa, dan semuanya jadi satu kesatuan. Jadi pencak silat itu bukan hanya sekedar jurus. Jadi ini kenapa terasa karismanya Cak Udin tuh karena masih sering dilatih ya Cak ya? Ya hidup adalah latihan kalau buat pesilat. Kalau buat pesilat hidup adalah latihan gitu. Terus kalau misalkan nih Cak, ini dari segi pengalaman dulu di pesantren di Tebu Ireng ya Cak ya? Nah terus kita masuk kuliah S1, S2, S3, sekarang baru S3 di Universitas Pertahanan. Mengambil disertasi mengenai filsafat perang ya? Itu tesis saya di S2. UI, itu filsafat perang. Kalau yang S3-nya? Itu tadi tentang menghadapi grey zone. Oh ini Laut Cina Selatan. Grey zone strategi Cina di Laut Cina. Laut Cina. Kalau S1-nya apa Cak? Pendidikan agama. Waduh. Jadi saya ini bukan sosok yang patut ditiru dalam hal pendidikan, karena itu siksak dari urusan pendidikan. Lari ke filsafat, kemudian ke pertahanan. Nah, itu kan nggak linear itu kan? Nggak linear. Ya, itu karena kita sekolahnya menuruti hati dan kesempatan, bukan karena keinginan. Jadi hanya ngikut aja. Jadi antara S1 sama S2 ini sudah nggak nyambung. S2 dengan S3 nggak nyambung, tapi saya punya alasan yang tidak harus diungkap ke publik. Kenapa harus pindah begitu? Tapi dalam konteks linearitas pasti tidak linear. Tapi kenapa saya harus masuk di UI ambil filsafat? Kenapa saya di Unhan ambil pertahanan? Jadi sejarahnya panjang. Tapi yang bisa saya ungkap adalah kenapa saya ambil filsafat tahun 2006 di UI? Karena dunia ini semakin terdiversifikasi, semakin terkotak-kotak. Orang itu semakin di kotak-kotakin ilmunya gitu kan, dan keahliannya. Kalau filsafat kan belajar segala. Induk ilmu. Makanya saya pengen belajar segala. Inti dari AI itu apa? Makanya saya harus ambil filsafat. Inti dari artificial intelligence itu apa kira-kira? Inti dari IT itu apa? Inti dari ilmu sosial apa? Inti dari ilmu politik apa? Inti dari ilmu ekonomi apa? Kalau pengen belajar akar dan inti-inti semuanya, belajarnya filsafat. Jadi kalau waktu itu saya nggak mau. Kalau kamu nggak akan bisa jadi pengusaha kalau nggak pernah belajar di Fakultas Ekonomi. Kamu nggak akan bisa jadi guru kalau kamu nggak ambil sertifikasi dan pendidikan guru. Itu kan sudah terkotak-kotak itu ilmunya itu. Jadi Anda nggak bisa jadi penggerak media kalau kemudian nggak punya ilmu tentang kewartawanan. Harus bikin ikut ujian wartawan, UKW dan sebagainya. Semuanya ada itu-gitunya. Menjadikan nggak bebas. Dulu begitu namanya. Udah aku filsafat aja karena filsafat itu bicara segala hal. Kalau orang filsafat kan boleh ngomongin apa aja. Ngomong agama ayo, ngomong ekonomi ayo, ngomong politik ayo gitu.
Tapi Gitu. kalau nggak mau menyebutkan rahasianya, lalu implementasinya dalam kerja-kerja keseharian Cak Udin gimana? Kak Cak Udin kan sekjen partai, anggota komisi 10, mohon maaf ya. Ya. Nah itu bagaimana implementasinya ke lapangan dengan pekerjaan saat ini yang sedang dilakoni? Nggak ada masalah karena ilmu dan amal. Bahasanya anak tebu ireng ya. Waduh, ilmu pikanto kanti? Ilmu dan amal itu nggak bisa dipisahkan. Amal itu kan implementasi, Iya. ilmu itu kan seperangkat cara untuk membuat implementasi yang baik. Buat saya antara ilmu dan amal jangan dipisahkan. Jadi kalau kemudian kita mengimplementasikan harus punya dasar teoritis dong, dasar konseptualnya dong. Ono ilmune lek wong Jawa Iya. gitu kan. Lek gak ono ilmune ya implementasinya mesti salah. Sama juga kita juga bisa ngambil sebuah konsepsi ilmu dari implementasi yang ada. Jadi itu dari teori bisa melahirkan praktek yang baik, dari praktek yang baik justru bisa melahirkan ilmu baru yang lebih baik. Jadi ilmu sama amal itu nggak bisa dipisahkan tuh di situ maksudnya antara implementasi dan ini. Contoh negara kemarin kita semua negara mengalami COVID kemarin, Iya. tapi nggak ada satupun negara yang mempunyai sama kebijakan untuk menyelesaikannya itu, menyelesaikan COVID-nya. Itu kan praktek menghadapi bencana melahirkan ilmu tersendiri. Iya. Kayak Pak Jokowi dan sebagainya kan melakukan itu tuh. Nggak ada bentuk terapi yang sama antar negara, tapi faktanya kita bisa melewati dengan baik. Namanya ilmu dan amal dan ilmu nggak bisa dipisahin. Oke, berarti kita menguji amalan-amalan dari Cak Udin ini. Kalau amalan misalnya wirid, Kan ilmu dan amal. Bukan itu. Ilmunya sudah tidak bisa diuji. kalau amal itu kan amal bagaimana begitu kita pakai ngikut kan gitu, itu amalan namanya. Susah disilat terus. Ya Allah. Nah, kita ini deh dari dari yang keseharian dari Cak Udin. Aduh, saya masih disilat terus nih, agak susah nih masuknya nih. Sebagai seorang sekjen partai ini, kenapa jenengan atau Cak Udin ini jarang terlihat di layar kaca atau misalkan di headline koran atau di tulisan-tulisan teman-teman wartawan, Cak Udin ini jarang statement atau memberikan pendapat. Kenapa, Cak? Karena saya mengambil jalan bahwa di partai itu ada fungsi statis dan fungsi dinamis. Seperti apa itu? Fungsi dinamis itu ketua umum dan semua beberapa kawan-kawan yang dinamis itu adalah bagaimana dia menggerakkan sisi-sisi hubungan partai dengan konstituen, hubungan partai dengan publik, dengan media, dengan pemerintah, dengan partai lain dan sebagainya. Tapi ada fungsi sisi statis. Semua organisasi pun selalu punya dua sisi nih, Mas. Sisi statis dan dinamis. Ibarat buku itu, Mas, itu bisa dibuka, itu kan hanya satu yang digerakin. Nah, itu sisi dinamisnya. Tapi kan yang satu ini harus tetap ada. Nah, sisi statis inilah yang saya harus jagain. Apa itu? Administrasi, manajemen, keuangan dan sebagainya itu harus administratif. Harus di situ. Fungsi sekjen itu di situ. Bayangkan ya, kalau ketua umumnya sudah ambil sisi dinamis, kemudian sekjennya dinamis, bergerak semuanya, siapa yang jaga gawang? Nggak ada. Saya mengambil pilihan bahwa sekjen beserta tim kesekjenan Partai Kebangkitan Bangsa yang ada berapa banyak itu dengan ditopang. Saya punya 60 anak muda yang membantu saya di partai itu untuk menyelesaikan fungsi-fungsi kesekjenan, memodernisasi manajemen kepartaian PKB, kemudian memberikan layanan-layanan orang yang bergerak di sisi dinamis. Contoh ada salah satu ketua yang harus ikut podcast kayak begini. Tapi kan saya sebagai sekjen sudah nyiapin tim. Ini bahannya nih, gitu kan, buat ngomong gitu kan. Nah itu kan harus ada fungsinya itu. Bayangkan kalau kemudian datang ke sini kemudian tanpa persiapan dan sebagainya, ditanyain gitu kan, kapan cawapresnya diumumkan kan? Begitu kan, pertanyaan kan ada gitu nanti. Gitu kan. Nanti kamu mau milih Ganjar, Prabowo, apa Anies, kan mesti begitu. Caimin gitu ya. Kan pasti ada pertanyaan itu yang kemudian sebagai tim kesekjenan saya harus menyiapkan itu semuanya. Itulah namanya sisi statis. Bos kalau mau sukses dua sisi ini harus ada. Di sini juga sama. Di Tirto itu kan ada yang bagian ke DPR nyari berita dan ini. Tapi ada yang di sini kan gawangin gitu kan. Wah nggak bisa ini, nggak bisa ditinggal kantor itu. Itu namanya bagi tugas. Dan saya lebih suka itu daripada kemudian ngartis di publik. Tapi tulisan saya tidak pernah berhenti loh. Saya
intent nulis. Cek aja, saya punya tulisan di kolom di sebuah media, saya nggak boleh sebut karena bukan Tirto di sini kan, tapi lihat di situ sudah lebih dari 70 halaman. Karena saya lebih memilih jalur itu, karena gagasan ditulis itu lebih abadi daripada omongan. Oh, ini jadi bisa masukin TikTok nih, dipotong nih masukin TikTok nih. Tulisan lebih abadi daripada omongan. Betul, makanya Quran ditulis akhirnya. Masya Allah. Coba kalau nggak ditulis itu kan, aman nggak bisa baca Quran. Dari tulisan lebih kuat daripada lisan. Oke. Berarti apakah ini Cak Imin atau Gus Muhaimin itu betah memiliki sekjen seperti Anda ini, Cak? Ciri-ciri betah itu apa? Dipertahankan sampai muktamar berikutnya. Di PKB itu segala sesuatu itu. Ini hebatnya Cak Imin. Cak Imin itu selalu memberi kesempatan semua kader muda. Digilir itu. Kita tuh digilir, dirotasi dan sebagainya, dikasih kesempatan. Kasih kesempatan jadi sekjen, dikasih kesempatan jadi wakil ketua umum, dikasih kesempatan jadi menteri, jadi gubernur dan macam-macam. Cak Imin itu membagi itu, menggilir itu. Beliau itu ketua umum, kadang-kadang jadi bapak di PKB dia, jadi kakak, jadi sahabat, kadang jadi teman gojekan. Jujur, cari aja ketua umum yang bisa ketawa ngakak-ngakak dengan anak buahnya. Saya belum menemukan selain Muhaimin Iskandar. Nah, cara itu juga dia terapkan dalam hal kemudian memberi kesempatan kadernya seperti saya dan sebagainya untuk bergiliran menempati posisi-posisi strategis. Dan itu pasti akan dipertahankan oleh beliau. Nah, kita sebagai kader-kader PKB, kader-kader beliau sebagai kader, dan itu harus berbuat yang terbaik. Apa yang terbaik itulah. Selalu doktrin dari beliau yang saya ingat, berebutlah peran, jangan posisi. Oke. Itu doktrin selalu. Yang saya ingat ketika saya pertama kali masuk PKB, dan itu selalu beliau ulang-ulang di sejumlah kesempatan. Rebutan peran dong, jangan rebutan posisi. Kalau rebutan posisi tapi nggak berperan gimana? Lu jadi pimret tapi nggak ada perannya gitu kan, hanya ngerokok. Lebih baik jadi anak buah tetapi ada perannya daripada punya posisi puncak tapi tidak ada perannya. Kan banyak di negeri ini itu kan posisinya puncak tapi nggak punya peran. Waduh, iya. Iya kan? Ya. Cek aja banyak. Waduh, mau disebut? Kalian lebih tahu. Tapi mohon maaf, Cak. Apakah itu karena kekhawatiran Cak Imin itu beliau tidak ingin ada matahari kembar di PKB? Wah, bukan masalah itu. Kalau Cak Imin bukan urusan matahari. Bukan masalah matahari. Nah, karena Cak Imin itu semuanya saya bilang dari bilang. Ya jadi bapak, ya jadi sahabat, jadi mentor, jadi kakak gitu kan. Dan studi kader masing-masing gitu. Kalau urusan matahari atau tidak, itu adalah soal pengakuan. Di PKB itu ada pengakuan secara aklamasi bahwa imam besarnya itu Gus Muhaimin Iskandar. Gak ada yang lain. Semua kepemimpinan begitu, Mas. Saya mau nanya, Mas, imam sholat ada berapa, Mas? Satu. Ya sudah. Ikuti tradisi keimaman dalam sholat itu. Berpartai yang baik, kalau imamnya 2, Mas, nggak jadi, Mas. Nggak sah sholat jamaahnya. Sama. Tuh, udah pakai dalil sholat tuh susah. Kalau Anda nanya matahari kembar, berarti Anda menyalahi filosofi sholat jamaah. Aduh. Susah. Ya Allah. Tapi gini, berarti kalau misalkan apakah itu bisa disebut dengan metode kepemimpinan Cak Imin ya? Saya mohon maaf pakai Cak Imin karena nama Cak Imin itu ganti Gus Ami, Gus Muhaimin, Gus Imin, Cak Imin. Asik toh? Ini iklannya tukang-tukang iklan pada seneng ini ya. Karena beda-beda gitu kan. Ganti baliho terus. Tapi kan membuat teman-teman juga membicarakan toh kan. Iya. Ini kok ganti-ganti nama terus sih. Jadilah pembicaraan. Iya. Aduh. Tapi dengan tipe kepemimpinan yang Cak Udin tadi sebutkan, apakah itu juga mengerek atau mendongkrak suara PKB yang dari 2014 ke 2019 suaranya jadi PKB masuk berapa? 4 besar atau 5 besar di parlemen? Sejak 2009 pasca kita rame-rame dulu itu sampai 2019 belum pernah turun, Pak. Monggo diminum, Cak. Suara PKB, kamu yang pengen minum kan, bukan saya. yang kering tenggorokanku, bukan tenggorokanku. Grogi. Ditekel terus, dar. Nah, jadi 2009 itu setelah kita ada masalah dulu itu, kita tinggal 28 kursi, Mas, di DPR RI. Tapi kemudian Cak Imin langsung bikin sebuah
pola kepemimpinan di PKB yang dia sebut dengan namanya kolektif kolegial. Oke. 2009 begitu PKB itu hanya 8 kursi, Caimin menyatakan bahwa PKB itu bisa besar kalau kolektif kolegial kepemimpinan itu diterapkan. Itu satu. Yang kedua, menutup semua pintu konflik. Oke. Keberhasilan Caimin sekarang ini adalah sanggup membuat PKB stabil. Dulu kan orang kalau mau konflik itu, oh PKB itu tempatnya konflik. Ini sudah 10 tahun lebih Mas, sejak 2009 ke sini. Berarti berapa tahun ini sudah? 2009 ke sini. Sampai 2023 kan 14 gitu kan? tahun. Udah 14 tahun PKB ini stabil. Dicek aja gitu kan. Dengar riak-riak kemudian PKB konflik dan sebagainya, enggak ada. Stabil. Kenapa? Karena belajar dari PKB yang hiruk pikuk. Saya nggak melihat masalah, tapi hiruk pikuk. Di atas sebelum tahun 2009 hingga menghasilkannya 28 kursi, PKB dibuat oleh Caimin satu, menutup pintu konflik. Semua pintu konflik nggak boleh. Lebih konflik itu akan melantakkan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sudah ditancapkan oleh para pendiri partai dan pejuang partai. Oke. Maka menutup konflik harus dilakukan. Yang kedua, pimpinannya harus kolektif kolegial, berbagi peran. Oke. Berbagi peran, makanya saya bilang tadi peran bukan posisi. Ya kan harus ada dong yang mau jadi muadzin, ada dong yang mau jadi tukang qomat, ada dong yang mau jadi imam. Masa semua jadi imam? Makmumnya siapa bos? Kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kehadiran. Yang selalu sampaikan Caimin adalah politik kehadiran. Politik kehadiran itu apa? Semua pengurus, kader, pejabat publik PKB harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Enggak boleh kemudian kader PKB itu menutup diri dari masyarakat atau jauh dari rakyat. Harus hidup, tumbuh, subur di tengah rakyat. Nah, itu bahasa saya itu. Tapi bahasanya Caimin adalah politik kehadiran. Apa? Hadir di tengah-tengah masyarakat. Hatta kalau bisa, kata Caimin kepada kita di PKB itu, kalau bisa kalian masuk deh ke mimpinya masyarakat. Jadi kalau malam-malam kalian jalan itu naik ke gentingnya orang, kira-kira apa yang masukin mimpinya, Pak? Lah mimpinya itulah kalian perjuangkan. Nah, 3 hal ini yang dilakukan oleh Caimin sehingga 2014 naik. 2019 naik suaranya. Dan 2019 kemarin itu kita 58 kursi DPR RI, 13,6 juta. Itu tertinggi dalam sejarah PKB. PKB belum pernah mencapai 13,6 juta. Baru kemarin Caimin. 58 kursi DPR RI ya tertinggi. Iya. Pertama kali lahir 51 atau 52. Sekarang 58. Kan gitu. Arti kolektif kolegial tadi menutup pintu konflik, kemudian hidup tumbuh subur dengan masyarakat, minimal 3 hal itu. Ya, yang terakhir memodernisasi manajemen partai. Itu yang dia lakukan, minimal 4 itu. Itu di samping kecerdasan strategi-strategi yang dilakukan Caimin ya. Karena Caimin ini kan kadang-kadang itu jurus-jurusnya itu nggak bisa diterka gitu. Ada itunya dan sebagainya. Itu yang bikin kemudian orang, hah? Apalagi nih? Nah. Berbicara manajemen konflik ini sudah tentu dipersiapkan oleh kesekjenan PKB. Kalau udah ngomongin manajemen konflik sudah tahu arahnya kemana ya Cak ya? Ya. Itu PKB saat ini kan juga sering berdialektika dengan teman-teman pengurus pusat PBNU. Ya. Nah itu tuh gimana sih Cak? Kan tadi disebutkan manajemen konflik. Nah ini kok seperti konflik tidak berkesudahan bahkan dengan keluarga-keluarga almarhum Gus Dur. Yang sahabat ini konfliknya terkesan masih sama dan itu saja dan setiap pemilu selalu berulang. Konfliknya apa ya? Konfliknya apa? Ya kan kalau misalkan dari keluarga kalau misalkan saya menyimak dari apa yang disampaikan Mbak Yeni Wahid terkhusus itu kan beliau menyampaikan jangan bawa nama-nama Gus Dur di PKB itu sudah menjadi amanat beliau. Tapi kan menyinggung terus itu. Tapi kan kalau misalkan kita masuk kantor PKB kan ada fotonya Gus Dur banyak sekali di situ kan. Gus Dur itu pendiri. Ya tapi kan kata Mbak Yeni Wahid kan seperti itu. Iya nggak apa-apa. Nah terus sama PBNU juga kemarin ketika terakhir. Saya mau nanya. Soekarno sama Mega itu hubungannya apa? Bapak dan anak. Apakah Soekarno hanya milik Mega? Gus Dur dengan PKB hubungannya apa? Pendiri kan. Apakah itu berarti Gus Dur hanya milik keluarga? Nah, tapi buat PKB tidak penting statement apapun, yang penting baik Mbak Yeni dan keluarganya, baik PKB harus sama-sama kemudian membesarkan Gus Dur dengan caranya, menghormati Gus Dur dengan menempatkan Gus Dur di marwahnya. Ya kan? Itu yang lebih penting daripada klaim ini milikku, ini milikmu, nggak boleh pakai ini, nggak boleh itu. PKB memilih jalan kemudian
memanjangkan usia Gus Dur. Cara memanjangkan usia Gus Dur menjadikan partai ini sesuai dengan pikiran dan gerakan perjuangannya Gus Dur. Oh, bahwa PKB ini sangat dekat dengan orang-orang non-muslim. Karena Gus Dur ngajarin di PKB ini keberagaman. Terus kalau kemudian kami mengikuti, melaksanakan ajaran keberagamannya Gus Dur, kemudian dilarang. Kasihan Gus Dur, bos. Gus Dur itu tokoh milik semua. Bukan hanya milik PKB loh, mohon maaf. Milik bangsa, bahkan milik dunia. Nah kalau kemudian kita dilarang nih, ya nggak apa-apa kita dilarang. Tetapi kami nggak bisa menghentikan untuk mengikuti, mengembangkan ajaran, pemikiran, dan gerakannya Gus Dur. Lah Gus Dur ngajarkan kemanusiaan yang lebih tinggi dari politik kemanusiaan. Lu ada ajaran seperti hebatnya gitu, kalau nggak kita pakai di PKB kan sayang, bos. Ah itu PBNU katanya. PBNU sama PKB nggak berkonflik kok. Lu saya ini pengurus PBNU. Harlah nggak diundang. Kemudian lo udah diundang. Cek lihat tuh, ada Gus Salim tuh datang. Tapi kemarin di Manahan, Katib Am datang. Katib Am PBNU datang, ada. Ketua umumnya? Ketua umum ya saya nggak tahu. Ketua umum mungkin punya kesibukan dan sebagainya. Tapi begini, apapun perbedaannya antara Gus Yahya atau Ketum PKB gitu kan atau PBNU dengan ini, cek di bawah mas. Apa yang dimaui oleh orang Nahdliyin PKB lakukan. Nah, itu lebih penting buat PKB daripada sibuk dapat komporan dari pihak-pihak luar gitu kan. Ini adalah statementnya ini gitu kan. Wartawan ini kemudian ngomong ke Caimin, ini PBNU ngomong gini loh, balas dong Caimin. Enggak, itu nggak usah kita, lu jangan Caimin. Kan orang yang ngompori kan media, mohon maaf. Lah ngapain PKB itu, saya sebagai orang PKB menari dari tarian gendangan dari media, moh rugi gua. Kalau diambil ngomong PKB bermusuhan sama PBNU. Ya kalau musuhan itu saling demo, bos. Enggak kok. Saya lo biasa ngopi bareng dengan wakil ketua umum PBNU, ngopi dengan Katib Am, biasa. Saya sekjen PKB, tetapi saya juga wakil sekretaris di salah satu badan. Saya jadi sekjen Pagar Nusa juga kan. Kemarin kan sampai 2022 kemarin, nggak ada masalah tuh. Terus berantemnya di mana? Itu wakil bendara umum PBNU di Pol Nusantara itu juga pengurus PKB itu. Beberapa ketua-ketua umum Banom itu juga pengurus PKB, anggota DPR dari PKB. Berantemnya di mana yo? Sekjen Ansor nyalek tuh dari PKB. Sespri nih, saya ngomong. Sesprinya Gus Yahya, ketua umum PBNU, nyalek di PKB. Dapil Jawa Timur 4. Gak ada masalah. Hanya beda perspektif, iya. Dan kita sepakat bahwa kata Gus Yahya, NU tidak ikut-ikutan tentang capres cawapres. Nah, saya sepakat. Ya begitu tuh. Oke, nggak ada masalah. Jadi kalau kemudian Caimin jadi cawapresnya calon si A, si B, si C, itu karena kapasitas Caimin sebagai ketua umum partai. Bukan karena endosan PBNU, kan gitu maunya Gus Yahya. Sama. Berarti PBNU juga nggak boleh men-endorse calon lain. Oh iya. Berarti kalau Mbak Khofifah nanti dipilih menjadi cawapres karena Khofifahnya, bukan karena PBNU-nya. Oh, dalam konteks itu saya hormat di PBNU. Oke, berarti kan nggak boleh ada ngeklaim. Erik tidak boleh ngeklaim dirinya NU kan gitu kan? Mbak Yeni juga begitu, fair, gitu kan? Berarti yang kita gariskan adalah harus fair ya, tidak boleh ada saling klaim satu sama lain berarti. Kalau misalkan PBNU mengklaim menegaskan tidak boleh ada capres atau cawapres yang mengatasnamakan NU, PKB juga berharap seperti itu. Ya nggak ada masalah. Kalau memang itu mau di tengah-tengah monggo gitu loh. Tapi urusan PKB dengan NU ini ada alasan historis, ideologis yang PKB pun nggak kuasa untuk menolaknya. Loh PKB nggak bisa menolak dilahirkan dari rahim siapa loh berdirinya. Dan faktanya PKB lahir dari rahim pengurus besar Nahdlatul Ulama. Lah masa sama yang melahirkan kita tidak khidmat? Kan aneh, bos. Kalau kemudian diklaim bahwa PKB itu bukan NU, ya aneh karena kita dilahirkan oleh PBNU satu. Jadi relatively dengan statement PBNU kita fan-fan aja tuh, nggak ada masalah. Berarti kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya apakah PKB tetap percaya dengan suara kaum-kaum Nahdliyin? Karena kan walaupun tadi Cak Udin membantahnya kalau misalkan ada berantem ya, tapi kan saya menyebutnya dengan dialektika, saling beradu pendapat, saling beradu pendapat.
antara satu sama lain. Yes. Apakah suara tersebut kan kalau PKB itu kan mayoritas dari kaum Nahdliyin ya, masyarakat Nahdlatul Ulama, baik kultural maupun struktural. Itu akan tetap sama atau tetap naik dari 2019 ke 2024 ini? Insya Allah 2024 kursinya PKB akan naik lagi. Insya Allah meskipun PBNU bilang netral dan sebagainya, itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Kenapa? Karena yang kita lihat itu, kita kan melayani Nahdliyin, bos. Yang kita layani Nahdliyin. Dan kita tahu lah, secara diam-diam kan teman-teman juga sudah bisa ngecek tingkat kepatuhan pilihan masyarakat terhadap anjuran dari pemuka-pemuka agama seberapa besar. Wah, belum tahu kalau data itu. Nah, itu kalau menanya ke saya, cek cari data itu dulu. Tetapi kami yakin bahwa PKB akan naik. Meskipun kerja begini. Kenapa? Karena kami punya 58 DPR RI, Mas. Kami punya 170 anggota DPRD provinsi. Kami punya 1.700-an anggota DPRD kabupaten kota. Punya 55 lebih wakil gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Punya menteri dan kabinet. Punya sistem dalam mengelola partai ini. Kami yakin itu modal besar untuk menaikkan kursi dan suara PKB. Kenapa? Karena mereka bekerja 5 tahun. Saya sekjen partai yang kami punya mekanisme controlling terhadap kinerja anggota DPR-nya. Kalau kemudian kayak saya ini anggota DPR RI ini, kalau saya nggak reses, meskipun saya sekjen, saya tetap dapat punishment loh, Mas. Di PKB itu beberapa anggota DPR yang nggak kemudian patuh melayani konstituen dan sebagainya, itu dinonjobkan menjadi komisi 12. Nggak ada. Apa itu tugasnya komisi 12? Kan di DPR RI kan hanya 11 komisi. Iya, komisi 12 itu apa? Ditaruh di komisi 12. Apa komisi 12? Nggak ngapain. Satu masa sidang. Nah, setelah itu dia ampun, kamu kembali urus laksanakan perintah partai, kembali layanan masyarakat, masuk lagi dia. Taruh di komisi yang 1, komisi 2 atau komisi 3. Jadi di kita tuh ada komisi 12-nya. Untuk apa? Untuk ngasih punishment kalau mereka nggak bekerja baik-baik. Saya yakin PKB suaranya naik, Mas. Berapa persen coba kalau yakin? Kalau sampean mau ikut nyoblos PKB berarti ya 15% itu di tangan. Waduh. Jadi kalau teman-teman di sini ikut nyoblos PKB, prediksi saya 15%. Waduh. Dengan Cak Udin bisa menjanjikan PKB terpilih, gaji wartawan naik, pilih semua ini, Mas. Loh, jangan kan gaji wartawan gitu kan, dana desa aja kita minta 5 miliar. Apalagi kalau gaji wartawan, kan tergantung pemiliknya. Tapi kalau misalkan dari PKB tadi sedikit menyinggung 5 miliar, singkat saja. 5 miliar ini bakal mungkin terjadi nggak? Ada 1 miliar aja kadang-kadang dari Kementerian Keuangan nggak sampai 1 miliar kok. Ayo, pengen itu terjadi? Salaman. Gimana caranya? Jadikan Cak Imin presiden. Berat. Kalau jadikan dulu baru. Iya, kalau Cak Imin presiden pasti 5 miliar terpenuhi. Kenapa? Sudah dihitung oleh PKB. Sudah dihitung oleh Cak Imin bahwa 5 miliar per desa itu bisa. Kita 3.000 bos APBN-nya, 3.000 triliun. Lah kalau kita cuma 80.000 kurang lebih ya desa, kalikan 5 miliar berapa? Kan hanya 400 triliun. Loh, masa dari 3.000 dipotong 400 itu kita nggak mau untuk kesejahteraan desa? Nah, itu kan orang-orang nggak takut aja proyek-proyeknya itu dipotong. Waduh. Kalau buat PKB, buat Cak Imin, taruh duit itu di desa. Sekorup-korupnya orang desa, bos. Cuma satu desa. Nggak mungkin 5 miliar dimakan semua. Apalagi di desa itu adalah komunal hidupnya. Iya. Ya kan begitu orang makan duit orang, kadang-kadang hajaran fisik, bos. Widih. Bukan hanya sekedar penjara. Jadi PKB bakal menjamin 5M itu aman, nyaman sampai kepada rakyat paling bawah di masyarakat desa tanpa ada yang korupsi. Ya kita pengennya begitu. Coba kalau diecer-ecer, sekarang diecer-ecer nih sampai ke desa. Jadinya kan nyandet, nyandet itu nyangkut gitu kan, nyangkut di sini, nyangkut di situ. Tapi kalau langsung ya 5 miliar ke desa, ya Allah, orang desa itu langsung, aku nggak mau jadi urban deh, aku nggak mau transmigrasi deh. Bos, orang-orang desa nggak akan jadi wartawan di ibu kota kayak sampean.
kenapa? Loh kan ada 5 miliar di desa. Nah, di desa sekian persen untuk biaya rutin, selebihnya untuk kegiatan ekonomi dan sebagainya. Ada harapan, Bos. Orang beda ke Jakarta, ke pusat-pusat ibu kota, karena nggak ada harapan, nggak ada hope di desa itu. Agar hope itu ada, kata Caimin, kasih 5 miliar. Agar hope itu ada, kemudian bantu itu infrastrukturnya dibenerin. Bantu itu kemudian anak-anak mudanya mau ngikuti desa. Mau hidup di desa. Kalau nggak gitu, Bos, jadi kota semuanya. Gawat, Bos. Gawat, Bos. Syaratnya hanya satu itu. Apa syaratnya? Paling cepet Caimin presiden. Waduh. Caimin presiden. Itu cepet itu urusan 5 Wah, miliar. ini, Sekarang aja udah naik jadi 2 miliar kan gara-gara PKB usul di kemarin di dana desa naik. Ya, tapi yang faktanya dari Kementerian Keuangan ke desa-desa nggak total segitu. Kadang-kadang cuma berapa, ada perhitungan lagi di bawah. Ya, coba kalau Menteri Keuangannya kader PKB. Wah, masuk semua. Oke, tadi karena sudah masuk, udah dipaksa-paksa masuk capres ya. Jadi saya nanya capres nih, Cak. Ya. Ini yakin Caimin capres, Cak? Capres aja deh, masuk surat suara, yakin, Cak? Masuk kata suara ya, saya yakin sih. Kalau lihat bagaimana? Kalau misalkan jawaban dari teman-teman KB kan selalu karena ini hasil muktamar, mandat partai, mandat ulama, mandat kiai dan sekian. Tapi kalau misalkan secara kalkulasi kan presidensial threshold-nya kan nggak nyampe PKB, harus berkoalisi dengan partai lain. Itu bagaimana dinamika politiknya? Ya kan kita cita-citanya punya capres Caimin gitu kan. Kalau capresnya nggak keturutan, nggak tercapai kan minimal cawapres. Iya, jadi target kita adalah capres. Kalau capres nggak bisa itu kan berarti kan turun dikit cawapres. Makanya kita nggak mencawapreskan Caimin sejak awal. Soalnya kalau cawapres turun dikit wantimpres. Gawat itu. Lah kita nggak pengen ketua umum kita jadi wantimpres, Bos. Makanya kan gitu kan. Raihlah cita-citamu setinggi langit gitu kan. Jadi kalau kemudian gagal itu kan masih turunnya nggak begitu inilah. Iya. Nah, jadi kita capres ngotot harga mati. Iya gitu. Ya kalau nggak bisa ya cawapres. Ya nggak apa-apa, kan realistis. Berpolitik kan ada begitunya. Tetapi sebagai ketua umum dia terikat sebagai mandataris partai. Mandataris partai itu harus menjalankan mandat-mandat muktamar. Betul, muktamar PKB 2019 kemarin mengamandatkan harus ketua umum sebagai mandataris itu mengemban maju pilpres. Bertarung di pilpres. Berarti kan bisa capres, bisa cawapres. Tapi jangan wantimpres loh ya. Karena pilpres itu hanya capres sama cawapres. Ada pas pampres juga. Nah, lebih gawat lagi nanti. Nah itu memang mandat muktamar. Nah mandat muktamar kemudian oleh Caimin dirapatkan di DPP, dikonsultasikan kepada kiai-kiai, apalagi kiai-kiai sepuh dan sebagainya. Ini ada mandat begini. Apa sudah waktunya saya mencapreskan ini? Sementara sebagai mandataris harus begitu. Gak bahaya ta? Nah, kira-kira begitu. Gak bahaya ta? Bahasa Jawa Timur gak bahaya ta nyapres itu kan? Ternyata sama kiai-kiai ya udah bismillah, itu memang kamu sebagai mandataris harus berangkat. Ya udah kita rapat DPP, semuanya DPW ditanyain dan sebagainya, semuanya bismillah berangkat tum. Ya berangkat. Apapun hasilnya, tetapi sebagai buah partai politik yang menghormati semua produk dari konstitusionalnya, produk organisasiannya, dan muktamar adalah forum tertinggi, mau nggak mau kita harus melakukan, Mas. Dan itu penting, kita yakin kalau Gus Muhaimin kita kampanyekan capres terus, itu juga membuat mesinnya partai PKB itu panas terus, Bos. Bukan partai politik yang 5 tahunan baru muncul gitu kan, tidur lagi, muncul lagi. Dengan pencapresan Caimin itu hampir setiap hari kader partai terpanaskan. Keuntungannya ya, ini harus saya buka di sini. Keuntungannya bahwa ranting PKB semakin terbentuk merata di Indonesia. Ini mulai pelatihan kader tingkat TPS. Giroh, semangat kerja untuk menang itu ada impiannya gitu loh. Sama dirimu suami gitu kan, punya anak, sebagai seorang ayah, suami, punya istri, punya anak. Kalau dirimu itu kemudian sedang berprestasi, kan anak sama istri kan pasti akan membackup total. Tapi kalau anak istrimu nggak membackup total, berat.
Tapi intinya kami yakin kok. Yakin ya? Yakin. Tapi kan kalau misalkan ada nama lain nih, Cak. Kalau misalkan yang ada di, kita sebut secara global dari Nahdlatul Ulama itu ada selain Cak Imin, ada Ibu Khofifah, ada Mbak Yeni Wahid. Monggo. Nggak apa? Lah kalau Mbak Yeni dipilih oleh seorang kandidat, monggo silahkan. Itu tidak menimbulkan dualisme suara di Nahdien sendiri atau bagaimana? Enggak. Orang NU itu udah cerdas, Bos. Faktanya itu PKB selalu naik kok. Apakah kalau misalkan secara elektabilitas juga bisa dibuktikan? Ya? Oh, faktanya itu loh Mas, setiap pemilu PKB itu suaranya naik. Itu fakta loh. Iya. Kecuali PKB semakin turun. Iya. Faktanya tambah naik Mas. Itu belum ketua umumnya itu jadi capres atau cawapres. Lah kalau ketua umumnya yang capres cawapres, kotel efek mesti dapat Bos, mesti naik. Nah kalau kemudian katakan Mbak Khofifah mau diambil oleh si A gitu, monggo diambil saja oleh si A. Katakan beliau sebagai ketua umum Muslimat gitu. Iya. Ya coba ditanyakan gitu, kira-kira PP Muslimat bisa nggak daftarkan ke KPU? PP Muslimat kan bukan partai. Oh gitu ya. Kalau pengen PKB yang daftarkan, ya ketua umumnya yang dijadikan cawapresnya. Bawa PKB ke KPU, pasti laku. Aduh, Cak. Tapi kalau misalkan gini, Cak. Saat ini kan Cak Imin sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah terikat dengan Partai Gerindra dalam satu koalisi. Ya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Panjang sekali. Ya? Hafal. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini harus ada kebangkitannya, kalau nggak kebangkitan keluar duluan. Ini sebagai koalisi, bagaimana caranya supaya Cak Imin jadi cawapres? Padahal kan Pak Prabowo kan digoda atau ditawari dengan cawapres yang lainnya. Gimana caranya, Cak? Kita nggak punya cara yang macam-macam. PKB itu hanya sederhana. PKB punya pengalaman 4 kali ikut pilpres. Dan di mana PKB berlabuh, selalu itu pemenangnya. Karena di PKB ada 2 survei, Mas. Apa itu? Survei langit dan survei bumi. Waduh. Lo tanya bosmu yang di Tirto. Depan saya ini. Oke, survei bumi sudah banyak. Konsultan apa saja udah banyak. Bahkan konsultan itu sesuai seleranya kadang-kadang kan, gitu kan. Oh ini yang tinggi, ini yang rendah. Kadang-kadang ada begitunya. Tapi biarlah itu selera survei bumi. Tapi kalau survei langit nggak bisa di voting, Bos. Survei langit respondennya gitu kan. Oh itu nggak main-main gitu kan. Jekengannya pusat gitu Pak. Jekengannya pusat. Survei langit itu jekengannya pusat Bos. Gusti yang main. Kalau itu jekengannya pusat, kita istikharah nanya, ya Allah yang terbaik buat Partai Kebangkitan Bangsa apa? Ini. Makanya kita nggak punya keraguan. Masalah kita dengan Gerindra, komitmen PKB. Terus modal PKB apa? Selain istighosah aja. Selain istighosah modal PKB apa untuk menawarkan ke Pak Prabowo ini? Apakah logistik juga punya PKB? Ataukah secara elektabilitas akan menjamin Pak Prabowo akan lebih unggul sebagai capres bila Pak Muhaimin atau Cak Imin itu menjadi cawapres? Ada yang lebih baik dari Cak Imin di Prabowo? Siapa tuh kalau ke depan nanti? Ya? Sebutkan yang lebih baik cawapresnya Prabowo selain Cak Imin. Saya tidak menyebut yang terbaik, tapi yang namanya lebih baik dari Cak Imin menurutmu? Ya saya nggak bisa menyebut dong. Nanti saya dikira aja nggak bisa menyebut. Nanti saya dikira Muhaimin Iskandar kan gitu. Nanti saya dikira titipan endorse. Ya saya kan nggak enak. Pemilu belum mulai, kampanye belum mulai, dan dia udah endorse dulu. Kalau tidak nggak bisa nyebut nama itu berarti yang terbaik Muhaimin Iskandar buat Prabowo. Aduh. Kalau iklan nggak masuk, saya endorse nggak apa-apa. Iklan nggak masuk, udah endorse duluan. Bos. Namanya PKB itu blocking suara, Bos. Apa itu blocking suara? Begini, Pak Prabowo 2014, 2019 2 kali kalah sama Pak Jokowi itu hanya di 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu Jawa Tengah pemenangnya PDIP, Jawa Timur pemenangnya PKB. Jawa Timur PDIP peringkat 2 secara suara ya, kemudian Jawa Tengah PKB peringkat kedua. Dan Prabowo kalah di 2 provinsi itu gara-gara PKB PDIP jadi satu. Oke. Nah, cari partai politik yang posisinya kayak PKB gitu, nggak ada. Katakan, sudah sebut lamamu kan malu-malu gitu kan. Katakan PAN pengen Erik gitu. Yeah. Saya mau nanya, apakah PAN punya cukup ceruk suara di Jawa Tengah Jawa Timur? Enggak Bos, di Jawa Tengah nggak ada DPR RI-nya. Di PKB banyak ya.
Kemarin di Solo aja ngumpul segitu banyak orang ya. Iya kan? Power blocking suaranya blocking suara. Caimin asli wong Jawa Timur, cicitnya pendiri NU. PKB menang pemilu di sana. Lu kalau nggak ambil Caimin sebagai cawapres, Prabowo nggak ngambil Caimin, nggak bahaya tak Prabowo ini? Nggak bahaya tak? Aduh. Kan gawat. Ini hanya ada di Muhaimin, Bos. Gus Muhaimin punya partai di Jawa Tengah, Jawa Timur yang 2 kali Pak Prabowo kalah dari Pak Jokowi. Loh kalau sekarang Prabowo gak ngambil Caimin, baru kemudian tiba-tiba perintah Kiai nih, bukan perintah maunya kita, perintah Kiai hasil istikharahnya udah kalau gitu ke Ganjar saja, ke PDIP. Menang mutlak Bos Jawa Tengah, Jawa Timur, Ganjar. Kalah lagi judulnya nanti. Mau. Berarti Pak Prabowo nggak bahaya tak? Wah judulnya ntar gitu. Pak Prabowo nggak bahaya tak? Tapi gini Cak, kalau misalkan apa kira-kira yang membuat Caimin bakal pindah koalisi dari Pak Prabowo atau dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini? Apa kalau nggak diangkat cawapres kah? Atau cukup sebagai Caimin ya siapapun cawapresnya atas seizin Caimin? Atau bagaimana konsekuensi? Kan sudah ditawari juga sama PDIP. Beberapa kali ketemu sama kita ditawari oleh semua kandidat kok udah. Waduh. Semua kandidat tuh pengen kok dapat termasuk PKB. Koalisi Perubahan. Ya. Semua pengen lah PKB masuk di sana. Karena memang gimana ya? Menggiurkan sih suara PKB itu. Aduh. Saya nggak mau sombong gitu kan. Tapi cek. Ini partai modal istighosah nih bisa sombong sekali nih. Bos, lebih ideologis Pak, masa partai. PKB itu masanya lebih ideologis daripada partai-partai yang lain. Saya ini pengalaman, saya ini anggota nyalek DPR RI habis 800 juta Pak. Nah itu kan menunjukkan bahwa suara partai PKB itu ideologis, yang lain miliaran Pak habisnya. Iya. Kalau kita buat canvassing, buat apa itu apa? Kenapa? Wah iya wes. Kenapa? Karena kita punya udahlah, partai ID PKB itu luar biasa lah. Partai-partai lain kalah loh. Berapa kali itu lembaga-lembaga survei atau media-media itu mensurvei partai ID PKB mesti tinggi. Kenapa? Berarti kader ideologis, bukan pragmatis. Dan kendaraan ini untuk orang-orang yang punya ideologi dan militansi, Mas. Partai ini bukan mereka yang suka jual beli dan transaksi. Ngeri Bos kalau partai dibangun dengan cucuran keringat dan darah, ujung-ujungnya hanya disebut jual beli itu kan. Apalagi dikasih kepada pembeli tertinggi. Kasihan tuh. Nangis nggak kira-kira pendiri partainya ya? Kita nggak pingin membuat pendiri partai ini nangis. Tunggu aja nanti saatnya. Kalau itu terjadi, saya nggak bisa jawab sekarang soalnya. Karena saya yakin mesti Caimin masuk kotak suara. Kita lihat. Langitnya sih begitu. Tapi gini, dalam menjelang pendaftaran capres dan cawapres ini ada dinamika tidak hanya di dunia politik tapi di dunia hukum tata negara kita, yaitu di Mahkamah Konstitusi sedang ada uji material soal usia capres dan cawapres. Itu gimana tanggapannya? Pengen diturunkan jadi usia 35 aja. Ya, yang terbaik buat bangsa ini itu adalah usia, kapasitas, kapabilitas, atau apa? Orang kemudian menganggap bahwa usia itu menjadi ukuran terbaik untuk sebuah ukuran jabatan politik publik. Arek cilik kok pengen jadi presiden ya, kira-kira begitu gitu kan? Ada gitu kan dulu kan? Durung kencing aja belum jejek gitu loh. Jejek lurus. Belum lurus kok udah mau nyalon bupati kan, selalu ada kata-kata begitu. Buat saya nih pribadi nih, bahwa ukuran itu usia itu bukan ukuran utama. Tapi bahwa ada pilihan di undang-undang itu 40 tahun, itu kan hasil kerja dari parlemen. Ya udah diuji lagi di publik. Nah, tinggal kita kembali aja ke MK. Serah MK mau menghapus tentang usia atau tidak. Tapi bagi saya kemudian setiap warga negara berhak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri kan gitu. Yang penting dia sudah akil balik. Usia KTP itu berapa? 17-18 tahun ya? Ya sudah, kalau udah 17-18 tahun mereka bisa berhak dipilih dan memilih toh. Nah itu kan bunyi dasarnya begitu. Tapi kemudian ada leg spesialis dibatasin usia, kalau ini izin gini. Nah, bagi saya sih nggak ada masalah mau. Kan lumayan kan dirimu punya kesempatan nyapres gitu kan. Tapi kalau misalkan ada masalah.
ada diusulkan juga kalau misalkan ini yang kabar burung yang beredar. Kalau Burungnya misal siapa? burung hut-hut. Ya. Burung hut-hut. Burung hut-hut. Ini kalau misalkan usia uji material ini dikaitkan dengan putra Bapak Presiden Joko Widodo, Mas Gibran Raka Buming Raka, yang rencananya atau wacananya atau isunya deh yang akan dicalonkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu gimana tanggapannya? Kapan dengar isunya dari siapa? Ya kan dari burung hut-hut, masih isu beredar. Oh, aku belum nyampe isunya ini. Wah. Nanti aku jawab kalau saya sudah kesampaian isu itu. Tapi kalau misalkan itu benar terjadi, bagaimana? Wong misal kok dijawab. Masih misal, Bos. Kalau toh kemudian kejadian gitu kan, siapapun berhak melakukan itu. Berhak. Berhak ya. Iya, Mas Gibran berhak nyawapres. Kalau memang secara undang-undang bisa. Pak Prabowo mau ngambil Mas Gibran, lo silahkan. Tapi kan semuanya akan diuji nantinya. Bener nggak sih, gitu kan? Di Indonesia itu kan ada begini-begini ya. Orang-orang Indonesia itu ada apa namanya? Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Ojo. Boleh gitu tapi jangan kebangetan. Nah, biasanya begitu. Ya gitu. Nah, apakah masyarakat Indonesia akan menerima setelah Pak Jokowi jadi presiden, kemudian Mas Gibran jadi wakil presiden? Kalau masyarakat Indonesia bisa menerima, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Wong itu pilihannya rakyat kok. PKB juga ikut tetap mendukung Pak Prabowo. Kenapa? Andai kata dipilih Mas Gibran. Rahasia nanti. Oh, rahasia. Nanti tak buka sikapnya nanti aja. Oh, nanti aja. Tapi gini, Cak, kalau misalkan dari teman-teman PKB ini ketika sudah tegak lurus, apakah benar ada instruksi atau bisikan-bisikan dari Pak Jokowi terkait pemilihan capres atau cawapres? Kan tadi ada perintah langit, ada perintah bumi. Ya. Buat PKB adalah menyeimbangkan dua perintah itu. Langitnya gimana, buminya kayak bagaimana. Nah, itu nanti keputusannya. Ya. Ya bumi itu adalah manusia dengan segala isinya termasuk. Oke. Mari kita tafsirkan. Abot toh. Abot. Tapi saat ini Cak Imin masih puasa nggak sih ya? Soal ngomong-ngomong pilpres tuh. Ya masih dipingit. Masih dipingit ya? Kapan itu selesai pingitan itu? Ya kalau sudah lamaran dan kawinan kan. Pingitan itu kan menjelang akad. Itu pingitan tuh dalam rangka untuk mendesak Pak Prabowo supaya deklarasi cawapres ya? Buat apa didesak-desak? Terus buat apa ya? Kok tiba-tiba ada gagasan untuk memingit itu? Padahal kan di capres kalau dipingit itu berarti banyak lamaran yang datang gitu kan, agar bisa memutuskan berpasangan dengan siapa itu harus dipingit. Ben nanti kalau nikah itu kelihatan lebih cantik kan gitu kan, lebih ganteng kalau di pelaminan gitu. Iya. Tapi bakal menerima pinangan selain dari Pak Prabowo nggak? Langit dan bumi harus sinergi. Waduh. Bahasa langit semua ini, Cak. Iya, cek angel. Angel ya. Oke deh, karena sudah mentok dah langit semua ini bahasanya ini. Kita yang ringan-ringan aja deh, kuis-kuis aja deh, Cak ya. Oke. Lebih memilih menjadi penulis karya ilmiah atau pemateri program kaderisasi, Cak? Nggak iso milih kalau dua-duanya, wong hobiku dua-duanya. Ya prioritas mana, Cak? Nulis. Lebih suka menulis atau berbicara, Cak? Nulis. Tapi kalau nulis tuh kenapa? Apa dasarnya nulis? Kan dulu kan pencak silat. Kalau misalkan di pesantren tuh sudah ada budaya menulis juga dulu, Cak. Udah lah, tanya kawan satu itu di komplekku. Kita diajari khitobah, kita diajari kemudian khitobah itu pidato ya? Kita diajari untuk ikut organisasi ya. Okay. Organisasi pesantren. Semuanya itu. Kita tuh maknani kitab itu pakai tulisan, Bos. Utawi iku. Nah, jadi nulis, Bos, diajari nulis. Samaan itu menulis sejarah atau kemudian menyuarakan sejarah. Menulis. Sejarah itu ditulis, bukan disuarakan. Kalau kamu pengen jadi orang yang dikenal oleh sejarah, nah kamu harus jadi tulisan. Oh iya. Nulis lah, Bos. Nulis ya. Iya, Rokib Atid aja nulis, Bos. Catatan amal ditulis. Oh, awakmu
apa spa, tulis apa kan? Kok sepa? Spa apa ya? Kan hobi misalnya. Aduh sepa. Lah aku kan pencak silat ditulis, gitu kan latihan silat gitu. Aduh, Caca. Oke. Lebih suka jadi anggota DPR atau jadi menteri? Misalkan nih, kalau Caimin jadi presiden, apa namanya? Pelayan lebih rakyat. Pelayan rakyat itu apa, Cak? Menteri apa jadi DPR? Apapun yang penting melayani rakyat. Ya satu deh, Cak. Menteri DPR apa menteri? Pelayan rakyat. Pelayan rakyat ya. Hmm. Tapi DPR lebih suka menjadi anggota legislatif atau masuk kabinet? Pelayan rakyat. Aduh, pelayan rakyat lagi deh. Susah. Susah ya. Tapi kalau misalkan disuruh jadi menteri siap, Cak? Yang nyuruh siapa? Ya misalkan. Oh nggak ada yang nyuruh. Waduh, ya nggak ada yang nyuruh. Oke terus lanjut. NU atau PKB? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau kita tambah PBNU atau PKB? Dua-duanya. Dua-duanya. Susah. PKB menang di parlemen atau di istana negara? Keduanya. Ya. Kalau politisi ini Duh, saya bukan politisi kan. Apa yang terlintas di otak saya sampaikan gitu kan. kan salah satu aja. Nah itu, aku suka salah dua. Salah dua nggak ada pilihan lah. Aduh, ini masalah pilih Caimin ini memilih sekjen. Apa bisa selain bersilat tubuh juga bisa bersilat lidah nih. Ya kita akhiri podcast kita nih, Cak. Thank you. Titip salam buat Caimin. Kita undang Caimin untuk datang ke podcast ini untuk mendengar wajangan-wajangan beliau. Iya. Karena kalau misalkan apa kita lihat Caimin tuh kalau statement-statement di publik tuh suka ketawa. Pak Prabowo yang kaku dan seperti itu aja suka ketawa lihat Caimin ini ya pidato politik ya. Jadi kita undang Caimin ke sini. Kamu tahu nggak? Iya, Puncak politisi buat saya ya. Iya, Cak. Seorang puncak politisi buat saya itu adalah ketika dia bisa menertawakan dirinya dan dunia. Oke. Itu puncak politisi. Oke. Kalau dia bisa menertawakan dirinya dan dunia ini, maka dia sudah jadi politisi beneran. Kalau belum nggak. Oke. Tahu nggak personifikasinya? Gimana, Cak? Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas itu polisi tertinggi, terulung menurut Politisi. saya. Itu Abu Nawas. Oke, itu quote terakhir dari Cak Udin. Mari kita beri tepuk tangan semuanya. Kita akhiri podcast tirto.id. Sampai berjumpa di YouTube kita cari lainnya. ya, kenapa Abu Nawas jadi politisi paling hebat? Nanti kamu cari jawabannya. Siap, Cak. Kita akhiri podcast tirto.id pada hari ini. Terima kasih Cak Udin. Jangan lupa undang Cak Imin ke sini. Podcast kita menyenangkan. Iya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.